Assalamualaikum untuk para migran Indonesia yang ada di Qatar. Inilah camp saya, camp junior. Bentuknya seperti ini. Ini ada toilet. Toilet ini digunakan untuk kita bareng-bareng satu gedung. Fasilitasnya ada tempat jogging, ada trek. Ini kita ada di lantai 2. Para teman-teman yang mau ke Qatar, untuk sekedar info, inilah camp para pekerja yang ada di wilayah Misaid tentunya. Tapi ada beberapa kriteria. Kalau untuk yang labor dengan junior itu beda. Kalau untuk yang labor itu ya seperti ini nih. Nih seperti ini. Itu labor, itu isinya bisa 4 orang satu kamar. Itu fasilitas ada lapangan basket, lapangan bola, kriket, ada masjid juga. Nah, kalau untuk yang ini nih, ini untuk kita yang statusnya junior. Nah, ini junior yang satu kamarnya isinya hanya 2 orang. Beda dengan kamar yang itu. Kalau kamar yang itu isinya bisa 12 orang karena beda gedung, beda kamar ya, karena kamarnya lebih besar yang itu. Ini namanya Camp Misaid Algaria 3 yang berada di kawasan Misaid. Di dalam ini ada beberapa gedung. Nah, ini semua fasilitas yang diberikan oleh beberapa company termasuk saya. Nah, itu ada gedung 1, ini gedung 2, sampai ada gedung 7. Nah, ini berikut ini juga, ini ada gedung, ini junior 6, junior 5, sampai junior 10. Tuh. Nah, fasilitas yang diberikan camp itu ada gym juga. Karena sih sebenarnya kalau camp itu tergantung perusahaan ya. Ada yang campnya berbentuk kabin, ada berbentuk seperti ini. Ini kan permanen nih. Mau hujan mau apa, kita nggak kedinginan. Kalau kabin kan hujan pasti bunyi. Nah, ini ada untuk trek jogging nih. Ini trek jogging. Nah, di sana itu parkiran beberapa perusahaan yang mana kalau kita bekerja pastinya kita akan berkumpul di sana, karena di sana itu tempatnya berkumpulnya untuk para pekerja yang akan melakukan aktivitas bekerja maupun pagi ataupun malam. Nah, itu di sana ya. Nah, tapi juga di sini ada orang yang sangat gimana ya, sangat terampil tangannya tuh. Ada tomat. Ini juga ada tomat. Ada orang yang nanam tomat. Nah, kita keliling ya. Ini kita keliling ya. Nah, itu ada tomat. Ada orang yang nanam tuh. Tuh, ini kangkung. Tuh ada kangkung. Ini tanahnya subur karena tanahnya itu beli. Qatar tuh beli tanahnya di sini. Bukan dia dari sana ya. Dia katanya tanahnya tuh impor kalau nggak salah dari negara Eropa ya. Tuh, tomatnya subur tuh. Lihat. Tomatnya subur kan? Tuh. Ada tomatnya, guys. Nih, subur tuh. Karena apa? Ini tuh tanah, guys. Ini tuh tanah. Makanya kenapa Qatar bisa berkembang pesat, karena semenjak di blok kemarin
Qatar tuh berinovasi, yang tadinya susu dari luar, yang tadinya makanan dari luar, sekarang mereka berinovasi menanam sendiri. Ada beberapa ubi, kentang, kubis. Nah, ini camp saya Algaria. Ya untuk kita ke Doha itu ya sangat jauh guys, jauh banget, jauh. Karena dari sini ke Doha itu kalau pakai bis ya, kalau pakai umum itu kisaran sampai 1 jam sampai 2 jam lah, karena bisnya memang dia beberapa rute yang harus dilalui gitu. Sampailah trailer nanti di camp kita di depan. Nah ini guys, ini suasana camp saya di pagi hari. Ini belum keadaan siang ya guys. Nah ini camp saya guys. Ini camp saya. Nah ini untuk labor guys. Tuh labor guys. Ini labor. Nah ini labor guys. Jadi satu orang kamar itu bisa diisi 12 orang guys. Ini untuk labornya. Kalau ini untuk labor beda. Kalau yang untuk kita sendiri junior itu satu gedung itu ada di fasilitasi hotel ya, semacam toilet untuk satu gedung gitu. Kalau mereka sendiri kan toilet itu kan bareng-bareng guys. Jadi toiletnya itu di sana kita untuk fasilitas yang labor ini mereka itu bareng-bareng guys. Karena satu kamar 12 orang ya, otomatis kalau mandi itu ya harus buru-buru bangun pagi gitu. Kalau nggak bangun pagi kamar mandinya penuh guys gitu. Ini kamar mandinya penuh kalau nggak kita buru-buru bangun. Nah ini fasilitas ke nih. Tuh. Morning guys, how are you? Mambo? Good everything. Nice to meet you. You from? Kenya. I'm from Indonesia. Yeah? From Indonesia. Nice to meet you guys. My name is Dedi. How are you? See you. Oke guys, tadi itu cleaning service yang di camp saya dari Kenya. Dia kalau pagi-pagi ya itu bersihin beberapa toilet khususnya untuk yang kita gunakan gitu. Ini ada juga palisir air. Ini palisir air yang kita gunakan untuk minum. Jadi air di sini itu bisa langsung diminum guys. Walaupun prosesnya dari air laut, cuma ya dengan air yang di kita ini lebih bagus guys, karena prosesnya lebih bagus lah. Karena di sini pun walaupun air yang dari laut sudah berproses dan ini ada filternya gitu. Filternya ini ada penggantian, ada masa penggantiannya guys. Ini digunakan juga untuk mandi guys, padahal kalau dibilang ya air mandi pun bisa diminum gitu. Nah, ini air langsung yang dari laut, cuman udah berproses bisa digunakan untuk minum guys. Nah, ini lantai, ini labor 1, ini labor 2 guys. Ini labor 2. Jadi ya ini camp saya, camp 3 yang notabene untuk khusus para pekerja migran. Untuk kalian yang ingin bekerja di luar negeri, ya kalau yang kalian lamar labor ataupun lainnya, ya inilah campnya seperti ini gitu. Cuman beda-beda. Kalau perusahaan kalian misalkan seperti ini campnya, ya mungkin kalian akan menikmati seperti ini gitu. Tapi jangan takut guys, untuk pengiriman uang dan lainnya kalau kalian sudah berproses gampang kok guys. Jadi kalau datang ke sini kan pastinya kan ada yang harus kita lalui ya kan, semacam tes, interview, psikotes lainnya. Nah ini guys. Nah itu guys, itu satu lagi di camp 2 itu berbentuk kabin guys. Nah itu kabin, itu berbentuk kabin guys. Kalau yang di sana itu berbentuk kabin. Jadi ya yang tadi saya sebutkan gitu. Ada beberapa
fasilitas perusahaan yang mana perusahaan itu uh, memfasilitasi kita untuk tempat tinggal ya. Ada seperti kabin, ada seperti halnya gedung permanen gitu. Makanya yang tadi saya bilang beda-beda gitu. Itu walaupun di sana statusnya junior, tapi ya bentuknya kabin guys gitu. Itu kabin gitu. Nah, itu kabin guys. Nah, itu kabin guys. Nah, itu berbentuk kabin gitu. Nah, itu junior juga, tapi mereka untuk fasilitas kamar mandinya itu di gedung itu juga gitu, nggak jauh gitu. Nah, ini jalan kawasan guys gitu. Yang di sana itu kawasan, banyak beberapa perusahaan gitu. Jadi ya kalau yang untuk lain-lainnya itu ya di sini semuanya serba ada guys, jangan takut. Intinya kalau ada uang ya kita bisa kemana aja gitu, mau ke Doha. Tapi dengan berproses setelah kita sudah punya ARPI ya, karena ARPI itu identitas kita guys. Kalau kita nggak punya ARPI ya takutnya ya di sini kan ilegal. Kalau di sananya ilegal jadi ditangkap, dipenjarain gitu guys. Nah ini guys, ini itu tempat parkiran mobil beberapa perusahaan. Jadi mereka tuh tak parkir di sini. Sangat luas guys, sangat luas. Ya, jadi kalau menurut saya yang kalian ingin minat bekerja di luar negeri, tahap-tahapnya itu banyak guys. Satu ya mungkin skill, karena biasanya perusahaan yang di luar negeri itu kalau tidak ada skill mereka nggak rekrut gitu. Itu guys. Nah di sana itu tempat perbelanjaan guys. Biasanya saya kalau libur atau mau membeli sesuatu itu pasti ke sana guys. Ya itu jalan kaki lah, nggak jauh lah, kaki nggak jauh. Nah ini gedung lebornya lumayan besar kan. Nih tuh ada yang ngasih makanan anjing tuh, ngasih makanan anjing tuh kan guys. Di sini luas guys. Ini parkiran untuk beberapa perusahaan guys. Ya biasanya kalau pagi ya saya di sini ngumpulnya. Kalau bekerja bangun sekitar jam 3, jam 4 ya sudah berseragam, sholat subuh, sarapan dan siap-siap. Nah kita nanti di drop di sini nih bisnya. Nanti dari sini kita ke arah kawasan yang dimana kita bekerja gitu. Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua yang mana saya akan jelaskan beberapa, karena ini campnya agak luas juga guys, agak luas. Jadi nanti saya jelaskan mana aja di sana fasilitasnya. Di situ juga ada listrik, macam-macam guys. Tuh. Untuk jogging sih sebenarnya sih ini untuk jogging pagi ya trek kita sendiri lumayan lah, nggak usah jauh-jauh lah, di sini juga lumayan ya. Oke guys, nanti untuk sesi kedua saya akan lanjutkan fasilitas apa aja yang ada di camp, khususnya camp kita yang pekerja migran Indonesia, labor atau gimana lah ya sebutnya. Karena ini fasilitas kita yang diberikan oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan saya gitu. Karena ada juga sih beberapa perusahaan yang campnya nggak di sini, mereka dikasih seperti halnya di Esda, di Wakra daerah sana. Karena kan tergantung perusahaannya juga guys. Nah, jadi begini guys, nanti selanjutnya ada sesi kedua guys. Ya, gimana sampai saya bisa ke sini gitu. Nanti akan saya ceritakan apa kiat-kiat atau pengalaman saya sampai bisa di sini itu. Karena
alhamdulillah sudah saya berjalan dengan waktu ya. Dulu saya pernah ke sini tuh, saya tes awal ke sini tuh 2012. Nah, ini kali kedua saya ke Qatar karena dulu saya pernah sempat resign di 2015, guys. Karena waktu itu kan saya tes lagi di perusahaan dengan job yang berbeda, cuma ya jobnya saya forklift tetap gitu. Karena walaupun berbeda, ya cuma berbeda negara aja. Alhamdulillah kebetulan waktu itu waktu saya mengikuti tes di Sheraton, kalau nggak salah di daerah Senen ya, saya dari 50 orang hanya saya dengan teman saya yang lulus. Nah, alhamdulillah teman saya di sana masih ada 1 orang yang dengan saya yang waktu saya berangkat. Oke guys, nanti kisah lanjutnya saya jelaskan. Nah, di sana juga ada beberapa kisah. Oke guys, ini intinya gedung-gedung yang mungkin perusahaan yang membahas itu untuk kita bekerja atau tempat tinggal, guys. Oke, nanti untuk tindak lanjutnya atau tidak lanjutnya, continue atau bersambung, bagaimana saya bisa ke sini, apa aja kiat-kiatnya, hanya Allah yang bisa memberikan hanya Allah semuanya semata ya. Kita hanya berusaha dan berdoa, dan intinya kita ikhtiar. Allah semuanya yang menentukan. Oke guys, untuk selanjutnya nanti kita ada kelanjutannya ya, babak kedua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.